Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang review buku Metode At-Taisir 30 Hari Hafal Al-Quran, yang mana pada hari ini kita akan melanjutkan pada bagian yang keempat. Langsung saja, bagian keempat, amalan pasca hafalan. Kiat menjaga Al-Quran. Demi meraih predikat terbaik sebagai ahlul Quran, para penghafal mestilah menjaga ayat-ayat suci yang telah terpatri dalam sanubarinya. Para ulama menghadirkan amalan pasca hafalan sebagai kiat terbaik dalam menjaga ayat-ayat Al-Quran yang telah tertanam di dalam jiwanya. Ini penting diurai karena Al-Quranul Karim sendiri membagi kriteria para penghafal Al-Quran pada tiga klasifikasi utama, yakni yang pertama, penghafal Al-Quran yang zolim. Maksudnya apa? Ini adalah jenis penghafal yang dicela, tidak mampu menjadikan Al-Quranul Karim yang telah dihafalnya sebagai petunjuk hidupnya. Maka golongan pertama ini disebut Al-Quran dengan yang paling merugi. Allah berfirman dalam surah 17 ayat ke-82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Quranul Karim suatu penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah Al-Quran menambah kepada orang-orang zalim selain aneka kerugian. Adapun yang kedua adalah penghafal muqtasid, yakni penghafal yang belum mampu beramal sempurna berdasar ayat yang telah dihafalnya. Baru sekedar mengulang, baru sekedar menerapkan untuk pribadinya. Adapun golongan ini sebagai pertengahan amal, yakni sebanding antara amal soleh dan amal salahnya. Adapun golongan yang tiga adalah penghafal yang mampu berbagi, sabiqun bil khairat. Ini adalah golongan yang terbaik dari kalangan ahli Al-Quran. Selain hafal, golongan ini juga mampu berbagi dan mengamalkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, biiznillah. Ada tiga klasifikasi tersebut terurai dalam Al-Quran surat Fatir ayat ke-32. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqul fil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kata Allah, kemudian kitab itu kami wariskan kepada kalangan yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang zalim, ada yang pertengahan, dan juga ada yang terdepan berbuat kebaikan dengan izin Allah. Demikian itulah, ialah karunia Allah yang maha besar. Di antara kiat terbaik dalam menjaga hafalan Al-Quran, maka amalan-amalan yang harus dimiliki oleh penghafal Al-Quran adalah yang pertama, adalah konsisten dalam murojaah. Hendaklah ahli Al-Quran konsisten dalam bermurojaah, serta disiplin menjalaninya. Pengulangan satu juz per hari adalah yang paling ringan untuk para penghafal Al-Quran, sehingga mampu menjaga 30 juz di setiap bulannya. Bila mampu bermujaah 5 juz dalam sehari, maka itulah yang terbaik. Pola ini dapat dimulai di hari Sabtu, di hari weekend, hingga berakhir di hari Kamis. Adapun Jumat dikhususkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalannya adalah menjaga sholat malam. Ini adalah amal khusus yang menjadi pertanda ahli Al-Quran. Para salaf terbaik hampir tidak pernah meninggalkan sholat malam. Mereka begitu menikmati amalan ini, bahkan menjadikan sebagai amalan penguat hafalannya. Simaklah tulisan Al-Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan mengenai sifat sholat salam, sifat sholat malamnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, juga salafus salih lainnya yang mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam tahajud mereka. Masya Allah. Adapun yang ketiga adalah memperbanyak doa. Para ahli Quran dianjurkan memperbanyak doa khususnya dalam waktu yang mustajab, agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menjaga ayat-ayat suci tersebut di dalam dirinya.
serta mampu mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di saat sujud, sepertiga malam terakhir, juga pasca murojaah ialah di antara momentum terbaik di dalam berdoa untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal ini keempat adalah semangat beramal. Ini adalah bagian terpenting yang sangat ditekankan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, serta cara terbaik dalam menjaga hafalan. Bagian ini pula mendapat jaminan langsung dari Al-Quranul Karim dan Sunnah sebagai hamba terbaik yang memiliki karunia terbesar. Dzalika huwa fadlul kabir. Hal itu ialah karunia yang amat besar. Demikian penegasan Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ke-32 di surat Fatir itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Rawahul Bukhari. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan petunjuk ini, para ahli Al-Qur'an dapat menjaga hafalan dengan cara mengajarkannya kembali, menjadi imam di dalam sholatnya, atau mempraktikkan kandungan dari kitab suci Al-Quran tersebut di dalam amalan-amalan harian. Demikian, di antara amalan pasca hafalan sebagai kiat efektif dalam menjaga ayat Al-Quran yang telah dihafal. Kemudian, para penghafal Al-Quran dapat merujuk keterangan para ulama dan hamparan kitab-kitab lainnya. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu yang dapat saya sampaikan pada bagian keempat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.